Hai, halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini aku mau nyampein tentang penyerapan unsur hara. Let's go! Sebelumnya, kenalin, namaku Julita Zahratul Wardah dari Prodi Agribisnis Hortikultura kelas 2 AH1. Yuhu, salam kenal! Teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu unsur hara? Menurut Rahardi 2003, unsur hara adalah sumber nutrisi atau zat makanan yang bersama-sama dengan air diserap oleh akar tanaman lalu dibawa ke daun. Nah, di dalam daun itu, unsur hara akan bereaksi dengan karbon dioksida yang diambil dari tanaman melalui stomata. Ya, stomata adalah mulut daun. Tahukah kamu ada 16 unsur hara yang dianggap penting dalam pertumbuhan tanaman? Unsur hara karbon, oksigen, dan hidrogen dapat diserap dalam bentuk gas. Ketiga unsur hara ini disebut unsur hara non-mineral karena tidak berasal dari mineral yang ada di dalam tanah. Ya, selain itu, CHO juga dapat diserap dalam bentuk ion yang bisa berasal dari dalam tanah. Unsur mineral sebanyak 13 jenis lainnya yaitu N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, B, dan Cl diperoleh dari dalam tanah. Bagaimana sih pergerakan hara mineral dalam tanah dan ke tanaman? Karena akar merupakan organ penyerap air dan unsur hara, maka kontak air atau unsur hara dengan permukaan sel pada bulu-bulu akar merupakan bagian yang sangat penting dari proses penyerapan itu sendiri. Ada 3 cara atau peristiwa gerakan air dan unsur hara ke permukaan sel bulu akar. Yang pertama ada aliran massa atau mass flow. Yang kedua ada intersepsi atau penyusupan akar, root intraception. Lalu yang ketiga ada peristiwa difusi atau diffusion. Yang pertama akan dibahas adalah aliran massa. Aliran massa merupakan gerakan larutan hara ke permukaan akar yang digerakkan oleh transpirasi tanaman. Hara bergerak karena ada gradian potensial air. Nah, aliran massa ini terjadi akibat adanya gaya tarik-menarik antar molekul air. Molekul-molekul air ini digerakkan oleh lepasnya molekul air melalui penguapan atau transpirasi. Nah, setiap ada molekul air yang menguap, nantinya posisi akan diisi oleh molekul air yang berada di bawahnya. Dan molekul air di bawahnya ini menarik molekul yang ada di bawahnya lagi. Nah, proses ini terjadi terus-menerus selama ada penguapan. Karena pergerakan ini terjadi tidak membutuhkan energi, maka peristiwa ini disebut dengan transportasi pasif unsur hara. Untuk ilustrasinya dapat dilihat di gambar ya. Yang kedua ada peristiwa intersepsi atau penyusupan akar. Intersepsi akar terjadi akibat dari pertumbuhan akar dari pendek menjadi lebih panjang, dari tidak bercabang menjadi bercabang, dari bercabang sedikit menjadi bercabang banyak. Nah, kemudian tambahnya jangkauan tentu saja bertambah pula unsur-unsur hara yang bisa dikontak dengan permukaan bulu-bulu akar, lalu selanjutnya dapat diserap oleh akar tanaman. Unsur hara yang berhasil kontak dengan akar dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu volume media tanam yang tercover oleh perakaran, lalu morfologi akar itu sendiri, dan selanjutnya adalah konsentrasi unsur hara yang tersusupi. Yang terakhir yaitu adalah peristiwa difusi. Kalian pasti sering dengar difusi kan? Ya, difusi adalah peristiwa bergeraknya molekul-molekul air dari daerah konsentrasi tinggi ke daerah konsentrasi rendah. Jadi, gerakan molekul terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi atau concentration gradient. Nah, dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa pasokan Ca dan Mg terutama adalah melalui aliran massa, sedangkan K dan P terutama oleh difusi. Terus apa yang terjadi setelah unsur hara diserap oleh akar? Yang terjadi selanjutnya yaitu angkutan hara ke tengah akar. Ada 2 cara. Yang pertama yaitu apoplastik, yaitu angkutan hara melalui daerah bebas di antara sel-sel akar. Yang kedua ada simplastik,
yaitu angkutan hara melalui plasmodesmata atau benang-benang protoplasma dan menghubungkan sel satu dengan yang lainnya dengan menghindari vakuola. Nantinya setelah unsur hara sampai di tengah akar, maka hara tersebut harus masuk ke dalam pembuluh angkut yaitu xilem agar dapat ditranslokasikan ke tempat-tempat yang membutuhkan. Tapi teman-teman tahu nggak sih kalau unsur hara itu nggak cuma bisa diserap lewat akar aja, tapi juga bisa diserap lewat daun. Kok bisa? Kenapa ya? Hal ini terjadi karena pada daun terdapat ektodesmata, yaitu semacam lubang atau saluran tempat bergeraknya hara dan zat terlarut yang menyeberangi lapisan kutikula. Oleh karena itulah, pemupukan biasanya dilakukan lewat daun. Tapi nih, pemupukan lewat daun dengan metode semprot itu mempunyai kelebihan dan kekurangan loh. Salah satu kelebihannya yaitu penyerapannya lebih cepat. Tapi kelemahannya suplai haranya itu bersifat sementara. Karena setelah cairan yang menempel di permukaan daun habis, maka tentu saja suplai haranya itu terhenti. Akhirnya sampai di slide terakhir. Ya mungkin itu saja informasi yang dapat aku sampaikan ke teman-teman. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Terima kasih. Thank you. Bye-bye.